Saya suka dengan sebuah statement, ketemu sama orang yang punya pengalaman ini, kita itu jadi kayak udah 10 tahun ahead gitu. Kesempatan itu tuh nggak datang 2 kali. Dan kita nggak tahu kapan. Kita harus selalu bisa prepare bahwa ketika kesempatan itu datang, jatuhnya di kita nih. Nah, ada satu quote nih dari namanya Charlotte Whitten. Dia ini seorang politician Canadian gitu ya. Dia bilang, whatever you do, you must do twice as well as men. Nah, stigma kayak gini tuh sebenarnya masih kerasa nggak sih sebagai seorang pemimpin perempuan? Halo Heis People, welcome back to Heis Podcast, inspirasi untuk hari-harimu. Hari ini kita kedatangan 2 bintang tamu langsung. Dua-duanya adalah wanita yang sangat hebat, yang mengawali karirnya dari staff level bahkan sampai di top manajemen saat ini. Guys, please welcome Ibu Indah Octavia dan juga Ibu Santi. Halo. Selamat datang di studionya Heis Media. Thank you udah Apa diundang kabar nih juga. ibu-ibu berdua nih? Kabarnya baik sekali Pak David. Iya. Mantap. Sehat. Mungkin pengen introduce sedikit nih. Saat ini Bu Indah mungkin lebih biasanya dipanggil Bu Cincing kali ya. Ini saat ini berperan sebagai apa dan juga Bu Santi sebagai apa? Kalau Mungkin- saya saat ini di PT Asuransi Astra Buana, bergerak di General Insurance, memulai karir dari fresh graduate Parahyangan University Bandung. Start sampai sekarang itu di scope marketing Pak David. Nah, sekarang saya memimpin Direktorat Commercial and Health Business di Asuransi Astra Buana. Oke, luar biasa. Kalau Bu Santi sekarang apa nih? Kalau sekarang saya dipercaya di Direktorat Keuangannya Viv Group. Nah, sekarang ini saya memimpin di bagian Finance Treasury, bagian BAT, dan juga Procurement sih saat ini di Viv Group, perusahaan pembiayaan, salah satu perusahaan pembiayaan yang terbesar di Indonesia. Iya. Iya. Sekarang Viv Group itu nomor 1 ya. Iya, puji Tuhan. Nah, saya sih sebenarnya cukup mengenal sudah cukup lama ya Bu Santi sama Bu Cincing nih. Cuma tetap buat saya tuh ada satu curiosity, kok ini dua ibu-ibu ini bisa betah banget di Astra. Sebenarnya bisa nggak cerita dari awal kok bisa sih membangun karir begitu luar biasa dari posisi staff sampai saat ini keduanya di posisi director. Mungkin dari Bu Santi dulu kali. Oh, saya dulu ya. Oke, sebenarnya kalau saya mirip ya sama Bu Cincing ya. Jadi berkarir di Astra, which is itu di Viv Group, sebenarnya dari fresh graduate itu di Iya. Viv Group. Jadi dari 2004. Jadi saat ini ya baru 22 tahun. Baru. Ya, baru ya. Jadi selalu merasa baru gitu di Viv Group. Jadi berkarir awalnya itu kita masuk di entry levelnya di officer, kita bilangnya. Itu saya dipercaya megang tanggung jawab di tax gitu ya, di tax. Kemudian lambat laun dipercaya jadi subdepartemen untuk tax, mimpin. Kemudian di accounting and tax, sampai di budget division, dan sampai hari ini di direktorat di keuangan gitu, di Viv Group-nya. Kalau yang buat betah mungkin mirip-mirip ya kalau lingkungan Astra gitu ya. ya. Nah, sebenarnya kalau di Viv Group itu yang saya happy itu bener-bener kita ngerasa bagaimana kantor itu menjadi keluarga kedua gitu. Itu bukan cuma tagline gitu, Ya, tapi tagline memang second home ya. Iya, second home itu bener-bener kerasa banget sih. Jadi ketika kita bekerja di situ kan yang membuat kita betah apa sih gitu kan ya? Nggak cuma melulu gajinya gitu kan ya, nggak cuma melulu pendapatannya yang kita dapetin gitu kan, tapi selain ilmu gitu kan, tapi teman-temannya, lingkungannya gitu sangat support satu sama lain sih. Itu yang Belajar bikin banyak betah. hal. Banget. Bikin betah di Viv Group itu salah satunya itu gitu. Bu Cincing juga kayaknya belum pernah pindah ya. Belum, makanya Sama, tadi dia kita bilang baru, fresh graduate. juga baru. ya. Baru ya sih ya. Plus 1 tahun aja dari Bu Santi nih, jadi gitu? 23 tahun. 23 23 tahun. 23 tahun.
Dan benar-benar asuransi Astra ya. Iya, nah dengar asuransi kan seperti dulu kan ya baru lulus kuliah gitu kan, rekrutmennya Astra sebenarnya, Iya, iya betul. Astra Internasional. Iya. Kemudian kan di situ ada penempatan ya kan, terus di kontak, oh asuransi Astra Buana. Nah langsung yang pop up di saya, waduh asuransi gitu kan, barang apa nih gitu. Nah cuman ya kita coba gitu melihat Astranya. Ya sampai di sinilah 23 tahun 23 gitu ya. tahun. Memang kalau cara karir ya itu dimulai dari sama officer karena dari fresh graduate lihat mungkin tipikal suka ngomong gitu ya. Iya. Tipikal suka ngomong, cerewet gitu. Jadinya oh kayaknya kamu cocok nih di marketing. Jadi waktu itu ditempatkanlah di marketing Iya, sampai iya. sekarang. Nah, kebetulan skopnya itu lebih banyak handle corporate ya. Jadi lebih banyak handle corporate, mulai dari produk-produk yang kaitannya dengan aset-aset perusahaan ya. Kemudian ya seiring waktu ada beberapa kepercayaan-kepercayaan yang diberikan untuk handle beberapa segmen. Misalnya ya senang aja sih kerja di bidang ini kan ketemu banyak orang, ketemu Iya. banyak orang dengan berbagai ilmunya yang mungkin kita nggak saya suka dengan sebuah statement. Jadi ketemu sama orang yang punya pengalaman ini, kita itu jadi kayak udah 10 tahun ahead gitu. Karena belajar dari pengalamannya orang yang kita ajak bicara gitu ya. Benar, Nah benar. itu jadi something yang membuat sesuatu yang happy lah. Kita bisa belajar banyak hal di situ. Nah, kemudian yang tadi skopnya ditambah ke health business. Nah, itu something yang different lagi gitu Iya. ya dari yang kita sebelumnya pegang insurance-nya di aset-aset. Nah, ini ke manusia gitu. Iya. Nah, manusia dengan challenge tersendiri, dengan skop bisnis yang berbeda gitu. Nah, jadi itu mungkin tambahan sama lah sama Bu Santi ya kan pasti yang namanya betah sampai 20 tahun gitu ya. Kalau kita ke kantor dengan perasaan nggak enjoy gitu, nggak mungkin lah Nggak sampai mungkin. 20 tahun Iya. gitu. Jadi yang pertama yang saya rasakan tuh ya culture dari Astra sendiri yang kita lihat sangat kekeluargaan, terus kita merasa nggak sendirian gitu ya. Di situ ada atasan, ada tim ya, ada subordinate yang kayaknya kita bareng-bareng gitu loh. Jadi menghadapi challenge, menghadapi apapun itu kita ada, aku nggak sendirian nih gitu. Nah jadi itu yang mungkin membuat kita bekerja dengan enjoy. Lalu ya tadi kesempatan belajar ya, kesempatan belajar yang sangat luas. Jadi kita merasa selalu mereflek gitu loh, kira-kira 5 tahun yang lalu saya gimana, sekarang saya udah jadi gimana ya. Iya. Kita merasa ada development yang baik ya untuk diri kita sendiri gitu. Ya. Itu yang memang saya juga baca sih, bahkan itu di Southeast Asia kan orang mengakui ya, Astra adalah tempat yang memang apa ya untuk bertumbuh itu kayak tanah yang subur yang mensupport lah ya. Iya, iya. Nah, ada satu quote nih dari namanya Charlotte Witten, dia ini seorang politician Canadian gitu ya. Dia bilang, whatever you do, you must do twice as well as men. Nah, stigma kayak gini tuh sebenarnya masih kerasa nggak sih sebagai seorang pemimpin perempuan? Yang which is kadang-kadang menurut saya sih memang nggak gampang ya bagi waktunya, karena mungkin kan orang tetap mandang ya perempuan harus bagi waktu, apalagi pasti punya peranan sebagai seorang ibu di keluarga gitu. Tapi apa yang menjadikan booster dari Bu Cingcing, Bu Santi kok sampai tetap luar biasa bisa mencapai sampai di posisi puncak? Kalau tadi ya, misalnya tadi ngobrol tadi, you have to do twice from men gitu ya, untuk kita dapat dianggap pantas gitu ya, seperti sekarang. Menurut saya sih tergantung pola pikirnya sih ya. Pola pikir kita dulu nih. Jadi buat teman-teman yang khususnya perempuan gitu ya, pada saat berkarir, pada saat bekerja, kan kalau kita lagi ngomong inclusivity, diversity gitu ya, peranan perempuan dalam pekerjaan. Justru yang paling benar pertama-tama menurut saya mindset dari kita sendiri sebagai perempuan. Jangan sampai kita memandang bahwa diri kita itu lebih lemah gitu kan, atau lebih rendah gitu kan dari laki-laki gitu kan. Bahkan saya melihat bahwa perempuan itu punya nilai
lebih sendiri loh dibandingkan dengan laki-laki, betul nggak ya? Bahkan ketika misalkan bahkan kita bisa memanfaatkan psikologis perempuan ya, Iya. ketika misalkan berhubungan dengan siapa, karena kan biasanya tadi yang Bu Iya. Cici bilang nih, Lebih gampang ya. lebih gampang masuknya nih, tinggal ketemu dengan siapa nih, Iya. biasanya gitu ya, kaum pria agak lebih lembut Dia kok. lebih Iya. Lebih tolerir gitu ya. Tolerir gitu Iya. kan ya. Jadi daya convincing-nya kita juga bisa lebih masuk, yang Iya. penting kita bawa data dan lain-lain. Jadi mindset-nya kita dulu nih, kita yang harus kita pikirin gitu ya. Iya. Jadi nggak cuma, kita jangan berpikir bahwa sebagai perempuan pasti kalah dengan laki. Nggak juga Iya. gitu. Jadi di kita selalu hanya berpikir bahwa apa nih tanggung jawab yang dipercaya ke kita gitu. Sama tadi yang Bu Cincin juga, saya juga kebetulan kita punya pengalaman yang sama berkarir dari fresh graduate, dari Iya. lulus sampai sekarang di VF Group. Nah itu kan setiap pembelajarannya kita bisa lihat bahwa sekarang pun di Astra banyak juga ya leader-leader perempuan Iya, sekarang yang iya. ada di Astra, nggak cuma Astra, setahu saya juga tempat-tempat Iya, yang lain gitu iya. kan ya, bahwa stigma itu sekarang menurut saya harusnya udah menipis sih. Iya. Gitu ya, udah menipis, itu yang lalu lah, itu udah yang lama Iya. lah. Kalau sekarang nih harusnya intinya adalah justru kalau kita lihat ketika perempuan nih dikasih kepercayaan, daya juangnya itu lebih tinggi dibandingkan Karena laki-laki. ya tadi ya pengen buktiin benar gitu Betul, ya. betul. Artinya juga biasa pasti karena ada dukungan keluarga ya pengen push dia sampai Betul. ke sana kan Betul, gitu. betul. Dan Pernah saya- dengar The Power of Emak-emak nggak? Iya. Yang sen kiri Iya, belok kan. kanan ya. Yang bapak-bapak udah Iya, iya. kepusingan kalau mama-mama. Iya. Daya juangnya tinggi gitu ya, dan Iya. dan lagi fokus pada apa yang mau kita raih, apa yang mau Iya. kita hasilkan, target apa yang mau kita capai. Menurut saya sih kita bisa melihat dari hal itu. Cuma jangan karena kalau ketika stigma itu ada di kita gitu kan ya, belum apa-apa kita udah capek duluan ya, Iya. gitu kan. Kok seakan-akan Kayak bawa beban itu ya. bawa beban, Iya. seakan-akan kenapa kita start point-nya Beda. kok beda dibandingkan laki-laki, tapi enggak gitu Iya, loh. iya. Dan bersyukur di Astra sendiri pun tidak memperlakukan itu, Iya. gitu. Bahkan Astra ini kan membuat satu klaster sendiri ya, bahwa memang mereka pengen empower kan Iya. karyawan perempuan ya. Ada Betul. nama istilahnya wanita Astra atau apalah saya Iya. pernah dengar Iya, gitu. iya. Astra cukup concern untuk perempuan diberdayakan. Iya. Ya, dan memang Iya. juga kalau kita tadi bincang-bincang sebenarnya cukup banyak ya leader-leader perempuan kan di Astra, dan ini hopefully memang menjadi satu tren yang baik untuk industri yang lain juga, bahwa ya equality ini harusnya memang ada di semua tempat kan gitu. Seiring dengan perkembangan saat ini Iya. gitu ya, kan lagi-lagi kan stigma atau apa ya, mitos atau apapun itu kan sebenarnya kan lingkungan Iya. gitu ya kan ya. Saya melihat dulu mungkin kita pada saat baru mulai kerja dengan kondisi saat ini tuh jauh berbeda Pak David gitu. Betul. Bagaimana lingkungan memandang juga. Kalau tadi kan Santi lebih ke arah faktor internal yang itu the power-nya lah dari yang bisa kita kontrol gitu ya. Tapi memang yang dari eksternal pun perkembangan saat ini ya seperti sudah tidak ada lah stigma itu, sangat minim gitu ya. Bagaimana memang ternyata realnya adalah ya banyak juga wanita-wanita yang bisa sampai ke suatu posisi atau Iya. tanggung jawab yang sangat besar Iya. gitu. Jadi itulah yang mungkin juga mendorong juga kenapa kita tidak bisa gitu Iya, betul. ya. Memang kan ada beberapa kondisi-kondisi yang tidak bisa dipungkiri ya. Misalnya ada beberapa lapangan pekerjaan yang mungkin lebih cocok Iya, di benar, pria gitu benar. ya. Mungkin yang sehubungan dengan fisik ya Iya. itu saya menilai itu ya bukan sebagai suatu batasan gitu. Iya. Karena so many option kan sebenarnya betul. bagaimana kita bisa bertumbuh dan berkarir gitu. Iya. Nah, itu yang pandangan saya ya menurut. Iya. Sebenarnya di Indo sendiri kan kita juga banyak melihat ya sosok leader sukses seperti Ibu Sri Mulyani, iya. ada Ibu Retno Ibu Marsudi Retno. gitu, yang memang juga sangat baik lah, piawai pada bidangnya gitu ya. Mungkin ada nggak yang mungkin kadang orang nggak tahu, tapi buat teman-teman semua itu ini sebenarnya kita korbanin nih, supaya itu menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang nonton ya bahwa itu nggak gratis gitu ya, ada harga yang harus dibayar gitu.
Kalau tanpa membedakan pria dan wanita gitu ya. Tetapi memang basically kan masih ya belum terlalu advance seperti mungkin di negara-negara lain yang mana kayak fungsi peran ibu, peran istri gitu yang sangat equal gitu ya. Tapi yang tadi saya pernah sampaikan kan faktor culture gitu, memang kan di Indonesia still lah ya, kita nggak bisa ngomong sama sekali tidak gitu. Jadi misalnya dari mungkin pasangan kita mengerti gitu, tapi bisa jadi kan keluarga pasangannya tidak mengerti, bisa jadi gitu kan. Nah, which is inilah yang kayaknya merupakan sebuah tantangan. Itu challenge-nya di Indonesia. Iya, tantangan di Indonesia ya khususnya gitu. Iya, dan juga ya lagi mungkin ada hubungan dengan peran ibu gitu ya ke anak gitu ya. Mungkin ada tantangan juga yang anak-anak yang lain teman-temannya mungkin ibu-ibunya mungkin lebih baik waktu, ya kan? Mungkin lebih bisa nemenin di sekolah dan lain sebagainya gitu. Nah, sedangkan kan pasti di dunia pekerjaan yang profesional ya kita mau tidak mau memang ada keterbatasan itu gitu. Nah, tapi ya saya berpikir itu adalah pilihan. Pilihan yang dimana bukan sebuah hitam dan putih ya. Jadi bukan berarti bahwa kita benar-benar di dunia kerja maksimal lalu seperti korban tadi mengorbankan gitu. Memang tidak bisa full, tapi juga tidak berarti mengorbankan sih sebenarnya. Kayak contohnya di keluarga gitu ya. Saya melihat tuh sebenarnya dua, ada di keluarga sama di sosial. Jadi kalau lagi-lagi waktu yang terbatas lah ya kita ya bisa bilang kalau di keluarga, saya melihat ini sebenarnya belum tentu loh dengan waktu yang terbatas kita tidak menciptakan sebuah meaning gitu. Karena banyak juga saya lihat di lain-lain ya waktunya banyak, tetapi ya juga nggak bisa di-spend dengan baik lah dengan keluarga gitu ya. Terus kemudian kalau sosial juga merupakan sesuatu yang kita perlu atur-atur juga gitu, karena by default kalau kita sibuk pembagian waktu antara keluarga, antara pekerjaan ya juga pertemanan gitu. Yang saya pikir ini juga tidak boleh lupa gitu untuk kita menjadikan ya harus kita targetin juga gitu, di mana kita tidak hilang dari pertemanan kita, karena biar bagaimanapun itulah nanti yang akan membuat kita lebih lengkap gitu ya. Itu sih. Bu Santi mungkin ada nggak? Kalau saya sih ya kurang lebih mirip lah ya, karena kita sama-sama perempuan, kemudian juga istri, juga suami punya anak gitu ya, seorang ibu juga. Jadi sebenarnya pengorbanan yang paling berasa gitu sebenarnya ya balik lagi waktu ya, waktu kita. Tapi ya balik lagi tadi yang setuju sama Bu Cing bilang itu adalah pilihan gitu kan. Tapi bagaimana waktu kita yang terhabiskan atau terkorbankan quote unquote ya, itu kan kita harus pastikan bahwa pengorbanan waktu itu bermakna dan worth gitu kan untuk kita lakukan. Kenapa saya bilang pengorbanan waktu ini kan, apalagi saya punya anak kecil nih ya, 3 tahun nih sekarang nih, lucu-lucunya saya punya 3 anak yang Tuhan percayakan, sebenarnya 4 tapi 3 gitu ya yang Tuhan percayakan, tapi 3-tiganya ini ya so far bersyukurnya, walaupun apalagi terutama sekarang yang paling kecil lah ya, kalau yang gede-gede mah ya udah lah masih bersyukur ya ketika mamanya pulang masih dipeluk, dicium gitu ya. Tapi kalau yang kecil nih sekarang nih masih masa-masanya yang kayak Mama jangan kerja gitu kan. Mama jangan kerja gitu. Iya, susah. Setiap pagi itu pasti begitu. Harus anterin dia keliling-keliling dulu, puter-puter bersama dulu gitu kan, baru mau lepas gitu. Atau nanti dia cranky, dia bilang Mama jangan kerja, sama Briel aja gitu kan. Mama Briel kangen, jangan kerja, Papa aja yang kerja, mamanya di rumah aja gitu kan. Tapi waktu itu ya ini kan masih lagi proses ya, sama kayak koko-kokonya ya, waktu seumurnya dia lah ya, sama lah Cing pasti ini berasa begitu. Cuma bagaimana kita, karena ini satu pilihan, dan bagaimana nanti membuat ketika waktu kita ada bersama keluarga itu kita buat itu bermakna.
gitu kan. Bagaimana kita tetap dicari gitu kan sama anak-anak kita. Ketika mereka punya masalah, kita duluan yang dicari atau kita duluan yang dijadikan tempat curhat mereka gitu loh. Itu yang pengen saya bangun sih, dan bersyukur sih saat ini sih masih on track ya. Iya, Gitu. communication-nya jalan ya. Communication-nya jalan, betul. Kalau misalnya saya boleh minta tanggapan nih, mungkin dari pandangan Bu Cingcing atau Bu Santi, apakah sebenarnya semua orang tuh punya porsi atau kayak layak untuk jadi pemimpin? Dan kalau mungkin dilihat itu, kenapa sih kadang-kadang orang yang sebenarnya cukup pandai ya secara akademik itu kok nggak dapetin posisi terbaik gitu kalau kita lihat di dunia kerja? Sebenarnya kan kalau posisi itu kan ya seperti piramid kan, ya nggak kan, kalau yang semakin tinggi ya pasti lebih terbatas kan. Iya. Nah, faktor yang paling utama kenapa bisa apa ya ke posisi yang lebih tinggi itu ada dua menurut saya, yaitu kesempatan dan kemampuan. Kemampuan macam-macam, bisa ada kemampuan dari sisi akademis, bisa kemampuan dari sisi operasional atau eksekusi, dan juga kemampuan yang tadi dia memang mempunyai wawasan yang lebih luas begitu ya. Nah, saya pikir itu bedanya. Kenapa orang bisa naik ke posisi yang lebih tinggi? Ya tadi secara kemampuan, ya seharusnya dia mempunyai kemampuan lebih. Ya, kemampuan emosional, kemampuan dari sisi yang tadi itu gitu. Dan juga kesempatan. Nah, makanya penting sekali kita berada di perusahaan yang mempunyai kesempatan yang luas. Gitu. Jadi kalau kesempatannya luas, ya kebayang dong kalau kesempatan itu kan lebih ke arah berapa banyak probability atau posisi-posisi yang memang sangat terbuka gitu ya. Nah, di mana perusahaan ini bisa ininya luas, kesempatannya luas ya. Berarti kan orang ini tinggal memikirkan bagaimana dia memperlengkapi dirinya dengan kemampuan. Dan juga bagaimana bisa mendapatkan kesempatan itu dibandingkan orang lain gitu. Ya itu sih yang membedakan kenapa nggak semua orang nggak semua orang bisa bisa. jadi selalu Iya. di atas gitu ya, naik ke atas terus gitu. Setuju sih ya. Faktor pinter aja nggak cukup Iya. gitu pastinya. Saya setuju banget sama Bu Cingcing ketika bilang ada kesempatan juga. Tapi kesempatan itu tuh nggak datang 2 kali. Iya. Dan kita nggak tahu kapan tepatnya itu exactnya kapan. Kita harus selalu bisa prepare bahwa ketika kesempatan itu datang, jatuhnya di kita nih. Nah, untuk seperti itu kan kita harus prepare ourselves ya, dan ya selalu memberikan yang terbaik lah yang bisa kita berikan. Diminta A ya kita kasih A+ gitu kan. Untuk melakukan pekerjaan yang kita berpikir bahwa ya ini loh hasil pekerjaannya kita. Itu kan akan meng-create personal brandingnya kita juga ya, bahwa oh kalau dikerjain oleh si Santi nih atau dikasih kerjain oleh Bu Cingcing nih, ini nih pasti hasilnya oke nih gitu. Dia pasti deliver dengan baik gitu kan. Itu sih menurut saya sih ya, faktor kesempatan tuh juga kita nggak pungkiri ya gitu, itu pasti ada dan kita harus selalu prepare ourselves. Dan juga tadi ya nambahin aja dikit dari yang Bu Cingcing katakan, juga nyambung tadi pertanyaannya Pak David bahwa nggak semua orang pinter di akademik kenapa nggak dapat posisi terbaik dalam hal kepemimpinan gitu ya, karena dalam suatu organisasi pasti kita tidak melihat hanya pintar untuk diri kita gitu kan. Ada halnya, ada juga ketika kita memimpin, apalagi suatu organisasi yang besar, itu challenge-nya kita adalah bagaimana kita bisa memimpin, mengencourage timnya kita, membawa tim kita bisa satu api sama kita, satu gerakannya sama kita gitu kan ya. Jadi bagaimana kita bisa memimpin teman-teman kita, tim kita itu bisa mendeliver result yang kita mau gitu kan, yang kita harapkan. Terus dalam memimpin juga ya balik lagi ke dalam memimpin gitu ya, untuk teman-teman yang dipercaya di kita gitu ya, apakah kita bisa menjadi role model, walk the talk apa enggak. Itu jadi banyak sekali hal-hal yang kita lihat, yang tadi balik lagi pinter itu nggak cukup. Akhirnya kepemimpinan sendiri, makanya tadi yang ada piramida ujung ya di atas ya, kepemimpinan sendiri itu adalah life learning ya menurut saya ya. Jadi selalu kita belajar bahwa ya pinter nggak cukup, dan kita tuh
harus bekerja bersama-sama gitu kan, harus bekerja bersama-sama sama teman-teman kita. Bagaimana kita bisa mengenal tim kita, oh yang satu ini positifnya apa, strength-nya apa, area development-nya apa gitu. Jadi kita bisa menggerakkan bagaimana sinergi itu bisa kebentuk gitu kan. That's why kenapa nggak semua orang pintar itu atau pintar secara akademik bisa menjadi pemimpin yang hebat gitu. Karena belum tentu pemimpin hebat itu dulunya gitu kan ya, pintar secara akademiknya gitu sih, David. Kemampuan self learningnya yang karena itu kan iya. pasti banyak tuh, kadang-kadang orang juga ngeliat kayak sekolahnya bagus kok gitu kan, tapi kenapa dalam karir juga nggak terlalu bagus-bagus amat gitu. Karena tadi ada faktor-faktor itu yang saya pengen kita bagikan kepada yang nonton, terutama high people, untuk ngerti bahwa dalam dunia kerja itu benar-benar kompleks lah ya. Kita bagaimana koordinasi dengan subordinat yang lain, nggak bisa dengan cuma tim. iya ada tim, ya nggak bisa cuma karena kitanya bagus, tapi bagus sendiri gitu. Ya, Betul. Semangat itu yang harus kita transferkan juga ya ke teman-teman juga gitu. Ada boleh di-share nggak? Kayak ada satu keputusan yang paling berat yang sebagai pemimpin gitu. Kalau Bu Indah atau Bu Santi mungkin mau share apa sih yang paling sulit? Kan paling berat tuh gini, kita tuh kalau saya ya, defaultnya tuh saya tuh selalu pengen jadi good guy Ya. pada Oke. dasarnya. Iya, semua orang juga pengen gitu. Pengennya kan Iya. good guy, disenengin, di inilah gitu kan ya, ngambil Populis. keputusan yang populer gitu kan. Nah, jadi di beberapa cases gitu ya kita sebagai leader tuh nggak bisa Nggak begitu bisa, iya. gitu. Apalagi terhadap sesuatu yang nantinya kita tahu beresiko lah terhadap keseluruhan gitu ya, keseluruhan tim kita, keseluruhan pekerjaan kita ya di organisasi gitu. Nah, jadi kalau tanya pengalaman gitu ya, yang paling saya ingat dan membekas gitu, di mana saya ada seorang anggota tim yang saya sudah dekat gitu dari dulu gitu, secara personal gitu kan. Tetapi kita tahu lah sebenarnya yang bersangkutan mungkin sudah tidak udah dibina, udah di ini, cuman mungkin arahnya geraknya itu udah tidak seiring gitu ya, sehingga nanti nah itu gimana tuh caranya ya untuk kita sebagai teman juga tapi sebagai atasan itu satu pasti berusaha membina, tapi kalau sudah tidak ini lagi bagaimana nih caranya menyampaikan gitu. Nah, jadi yang saya lakukan waktu itu ya kita ajak ngomong, ngobrol gitu kan. Ya kita juga mungkin punya tanggung jawab juga sebagai atasan untuk menyampaikan lah di mana apakah di saat ada opportunity ini ya kamu mesti seperti ini. Tapi apabila ini ya mungkin sorry to say ya memang agak sulit nih gitu untuk diiniin. Jadi apakah memang dia sebagai pribadi malahan bisa mengeksplor dirinya lebih baik lagi di yang lain. Nah, waktu itu kita ngobrol gitu ya. Terus ternyata dia baru cerita juga, dia sebenarnya ada yang dia tekuni juga, yang lain gitu kan. Nah, ya saya sampaikan juga ya ini intinya ya you have to decide lah gitu. Ininya seperti apa supaya bisa lebih fokus dan juga bisa maksimal gitu. Nah, at that time ya dia memutuskan untuk ini gitu kan, memilih yang itu dan saya ikut seneng gitu di saat ternyata di situ sukses gitu dia gitu. Nah, tapi pada waktu kita mau nyampaikan itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Itu sih kalau saya pengalaman ya, kalau yang sangat berasa gitu. Berasa Ya ya. teringat Iya, lah gitu. Iya. Iya sih, kalau apalagi kalau hubungannya sama tim kita udah deket ya. Iya, Gitu. iya. Ya kalau misalkan keputusan terberat ya sama sih ya. Maksudnya namanya leader pasti itu udah Ya. decisif, itu udah harus kita lakukan lah ya. Keputusan kita udah langsung kebiasaan lah kita lakukan. Tapi kalau ngomongin terberat mungkin bukan terberat, tapi lebih ke arah yang jadi kepikiran gitu ya. Jadi sampai kok begitu ya gitu. Ya memang saya juga punya pengalaman sebagai seorang leader itu kan kita nggak bisa selalu memberikan, paling gampang tuh memberikan apresiasi, betul nggak sih? Iya. Tapi ketika kita ngomongin harus memberikan punishment gitu, itu sebenarnya agak nggak populis tadi itu kan ya. Itu juga kita akan mikir gitu ya. Kalau pengalaman saya adalah yang sampai saya juga kepikiran beberapa kali itu memang balik lagi pengalaman dengan tim gitu. Ketika kita mempanis tim kita tim kita
dengan kalau dia melakukan pekerjaan yang memang ya udah yang tadi kan tidak seirama lagi dengan kita pekerjaannya, kita minta komitmennya dia dan lain-lain, ya oke lah ya, kita bisa lakukan itu dengan baik. Cuma saya juga punya pengalaman bahwa saya punya ada satu tim saya yang saya dengan sangat berat hati harus saya lepaskan, padahal pekerjaannya dia baik gitu. Tapi ini ya ada masalah fraud gitu ya, yang dia lakukan walaupun nggak banyak gitu kan, tapi kan kita zero ini ya tolerance ya untuk kalau hal seperti itu. Itu yang membuat saya juga kenapa ya gitu, nggak banyak gitu kan, tapi kok kamu lakukan, pada pekerjaan kamu tuh baik gitu kan, deliver result juga benar, tapi sebagai leader di situ kan harus ambil keputusan ya. Kamu mau zero tolerance, spesifik kamu harus ambil keputusan, ada zero tolerance di situ untuk fraud, kamu harus walk the talk gitu kan ya, apa yang kita lakukan kan kita harus tegas di situ, atau namanya pekerjaan kita butuh orang yang benar kan untuk melakukan pekerjaan itu kan, apalagi kita biasanya dalam Viv Group sendiri, dalam satu organisasi, dalam satu departemen kita tuh nggak ada lah quote-unquote kayak ada buffer orang di dalam pasti mereka tuh udah fit dengan pekerjaannya yang bahkan malah udah lebih dari 100, jangan-jangan gitu 100% gitu kan ya. Jadi ketika hilang satu apalagi kerja yang benar itu kan yang agak sulit ya. Nah, di situ sih keputusan itu yang kita juga jadi dilematis terus terang saat itu, tapi ya keputusan harus dibuat gitu. Iya. Menurut saya itu satu sisi benar sih, satu sisi yang nggak gampang dan mungkin kita tidak ungkapkan bahwa orang pikir mungkin it's easy ya untuk ngasih punishment, padahal di dalam hati kita pun mungkin kita berdebat kan. Betul. Untuk ngasih itu. Iya. Ya itu saya rasa sih beberapa ilmu yang mungkin kita nggak dapatkan di kampus karena itu benar nggak teoritis kan. Iya. Ini last question nih sebenarnya ya. Jadi kalau boleh berbagi, saya pengen nih dari Bu Cing-Cing, Bu Santi boleh bagikan sesuatu terutama untuk generasi muda yang lagi meniti karir, apa sih yang bisa mereka harus put effort, apa sih yang mereka harus lakukan untuk bisa ya menjadi the next leader lah, karena kita juga pengen kan untuk membuat next leader setelah kita gitu. Kalau buat generasi muda ya yang saat ini lagi meniti karir, yang bisa saya bagikan adalah gitu, bahwa anak-anak muda ini sebenarnya lebih pinter daripada generasi kita sekarang, betul nggak sih? Betul. Gizinya lebih Sangat baik cepat gitu menyerap ya, sangat teknologi. cepat menyerap teknologi yang sekarang, ngerti dan lain. Apalagi sekarang teknologi banyak banget ya, dan sangat membantu pekerjaannya kita gitu kan. Contoh kayak tadi AI gitu ya. Saya melihat AI ini bukan suatu teknologi yang tidak hanya tidak cuma mendisrupsi pekerjaan-pekerjaan yang ada, tapi justru melengkapi kita, bahkan bisa mempercepat pekerjaannya kita. Kita bisa gunakan itu bahkan untuk meningkatkan kualitasnya kita. Nah, anak-anak muda ini pasti jauh lebih aware terhadap teknologi, bisa yuk jangan cepat menyerah gitu ya. Kalau anak-anak muda yang zaman sekarang ini kan biasanya pengennya instan, pengennya cepat gitu kan ya. Itu hasilnya cepat. Terus belum apa-apa, gue dapat apa? Gitu. Belum apa-apa, nggak mau cuma begini doang gitu kan. Tapi persistensinya harus ditingkatkan, drive-nya harus ditingkatkan untuk mencapai sesuatu yang di depan tuh target kamu tuh harus jelas, kemudian melihat bahwa menggunakan teknologi yang ada, resources yang ada, semuanya itu bisa kita gunakan, dan jangan lupa drive-nya, persistensinya, dan tidak segala sesuatu itu bisa instan. Jadi terus tekun, pasti dapat mencapai apa yang mereka targetkan sih. Kalau menurut saya sih, untuk anak-anak muda sekarang. Mungkin dari Bu Indah. Benar sih, tadi kan kalau generasi muda itu kan agak beda ya. Sekarang itu kan mereka begitu masuk ke dunia kerja, situasinya itu nggak kayak kita dulu. Dulu kita berasa kan bisnis itu atau ininya perubahannya nggak banyak gitu ya. Kayak ya ada lah perubahan, tapi kita sampai kayak nggak gitu terasa gitu. Nah kalau sekarang kan seperti yang kita tahu tuh cepet banget. Dengan adanya teknologi, dengan adanya kompleksitas bisnis gitu ya. Jadi bisa dibilang mungkin kungfunya sekarang sama kungfu tahun depan tuh lain gitu, ya kan. Nah sehingga anak-anak muda sekarang ya termasuk kita yang generasi ini juga mesti catch up cepat gitu, apalagi anak muda yang baru kerja gitu kan. Nah itu mereka harus punya
agility gitu kali ya, sama kemampuan beradaptasi yang harus lebih tinggi lah dibanding generasi yang dulu. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, mengenai instan itu betul banget gitu ya. Seperti yang kita tahu ya, kalau yang namanya instan ya biasanya kan pengalaman di proses itu ya jadi sedikit gitu. Nah, sehingga pengalaman proses yang sedikit ini yang kita harus mempunyai ketahanan mental. Ketahanan mental yang cukup gitu untuk bisa bertahan, survival, dan juga untuk bagaimana kita bisa bertumbuh dengan lebih baik lagi. Jadi harus adaptif, kemudian mempunyai mental yang kuat, dan juga menghargai proses gitu. Jadi sebenarnya mereka udah punya modal yang cukup baik, tapi memang ada rumusan yang mungkin tidak tertulis ya, namanya sabar ya. Betul. Maju karir itu memang butuh proses. Proses, mental yang kuat. Mentalnya juga harus bagus gitu. Nah, thank you banget nih hari ini Bu Cingcing, Bu Santi udah boleh berbagi buat teman-teman High People semuanya. Semoga ini daging-daging semua nih yang boleh menjadi insight buat mereka juga, terutama yang buat lagi meniti karir ya. Sekali lagi thank you udah mau hadir di studionya High Media. Thank you. Terima Sukses kasih. buat karir dan bisnisnya gitu. Amin. Nah, teman-teman High People, demikian bincang kita dengan dua tokoh inspiratif hari ini. Ya, saya percaya masa depan bukan hanya buat mereka yang pintar, tapi juga buat mereka yang mau terus belajar dan mau berubah. Demikian bincang-bincang kali ini, sampai jumpa di edisi berikutnya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jane.